lawan PSG di final Liga Champions nanti. Makanya dengan skuad yang sekarang dia habis juara liga, kepercayaan dirinya bagus. Jangan lupa ada beberapa tim yang pernah nggak terkalahkan dari fase grup sampai final, tapi kalah di final. Ada dua nih, singkatkan gue ya. Arsenal 2006. Kita sedikit bergeser ke jelang final Liga Champions nih. Akhir pekan ini hari Sabtu tanggal 30 Mei ada Arsenal yang akan menghadapi Paris Saint-Germain di Stadion Ferenc Puskás ya, di Budapest, di Hungaria. Ini kalau kita melihat performa Arsenal musim ini di Liga Champions sangat impresif ya. Dari 14 match, Arsenal menang 11 kali, 3 kali imbang dan tak pernah kalah. Sedangkan PSG mencetak 9 menang, 3 imbang dan 2 kalah. Tapi kalau kita runut di perjalanan di fase gugur nih, dari babak 16 besar sampai ke semifinal, PSG lebih bagus. Karena PSG mencatatkan 5 menang dan 1 imbang, sedangkan Arsenal 3 menang dan 3 imbang. Karena Arsenal kan seri mulu di depan kandang kan, dia menangnya pas di kandang. Gue melihat situasi ini seperti apa, Pak? Apakah ini tanda-tanda Arsenal laga akan berjalan menarik, atau seperti final Liga Champions musim lalu ketika PSG membantai Inter Milan 4-0 gitu? Kalau gue berharapnya pertandingan kali ini seru lah. Walaupun misalnya golnya dikit ya 1-0, 2-1. Seenggaknya ada jual beli serangan yang bikin fans tuh fans netral tuh pengen pengen teriak-teriak, pengen excited lah dengan pertandingannya. Kalau musim lalu kan 5-0 yang excited fansnya PSG doang, kalaupun ada itu juga di sini, kalaupun banyak ya. Tapi ya kalau gue pengen melihatnya ya itu tadi, adu taktik antara Luis Enrique dengan Mikel Arteta. Walaupun misalnya salah satu nantinya akan pasif, seenggaknya salah satu akan memberikan serangan balik yang cepat-cepat yang membahayakan. Pokoknya pengennya berharap the best team wins, dan juga pertandingannya menarik lah, nggak membosankan, nggak cuma saling nunggu siapa yang mau nyerang dulu. Tapi kayaknya sih nggak mungkin ya saling nunggu, nggak mungkin ada salah satu yang dominan juga. Kalau PSG sih gue nggak yakin. Nggak yakin, pasti bakalan ada jual beli serangan, dan semoga aja pertandingannya seru, walaupun golnya dikit, seenggaknya ada momen-momen yang bikin wah gitu. Kalau gue ngeyakinin Arung pertandingan besok PSG lawan Arsenal bakalan menarik, Rung. Iya. Jadi lu nggak nonton, lu harus nonton pertandingan itu, karena pasti kedua timnya ya karakteristik kedua timnya kan menyerang kan sebenarnya. Nggak ada PSG kapan bertahan, terus Arsenal juga kapan bertahan. Jadi pasti bakal jual beli serangannya tuh bakalan banyak, dan ya lu tunggu aja momen dimana Arsenal di situ bisa angkat piala nanti. Ini Arsenal tadi kan Bang Feby optimis banget Arsenal akan menghentikan puasa gelar di Liga Champions kan, belum pernah juara kan Arsenal di Liga Champions. Kita flashback ke tahun 2006 tuh, Arsenal kan juga masuk ke final Liga Champions tuh, lawan Barcelona saat itu di Stade de France. Dan sebenarnya performa Arsenal musim ini itu nggak beda jauh sama 20 tahun lalu. Waktu itu juga Arsenal nggak pernah kalah tuh, dari fase grup sampai ke tapi semifinal. Tapi dia waktu itu nggak juara Liga Inggris, Bur. Nggak juara Liga Inggris, kan? Dan lu melihat peluang ini terjadi gimana? Terulang gitu, maksudnya apakah akan terulang situasinya ketika Arsenal menang terus dari fase grup, maksudnya nggak pernah kalah di semifinal itu kan lawan Villarreal tuh kan, si Juan Roman Riquelme kalau nggak salah penalti gagal, gue inget banget. Apakah situasi akan terulang lagi? Arsenal dominan dari fase grup sampai semifinal, tapi akhirnya kalah di final gitu. Kalau dilihat final Liga Champions yang Arsenal waktu lawan Barcelona, lawan Messi dan Eto'o waktu itu, Messi belum ada, Ronaldinho. Messi ada tapi nggak main. Messi ada. Iya, ada tapi nggak main. Eto'o, kipernya Arsenal Jens Lehmann waktu itu. Kartu merah. Tentu skuadnya lebih megah skuad Arsenal waktu itu, Bur. Cuman posisinya yang gue bilang, Arsenal waktu itu tuh belum juara Liga belum juara Liga Inggris. Nggak juara Liga Inggris. Nggak juara Liga musim itu. Nah, kalau sekarang Arsenal nih ada nilai positifnya, dia habis juara Liga Inggris, tentu kepercayaan diri pemainnya juga lagi bagus. Dan kalau lu lihat 3 pertandingan Arsenal terakhir tuh, termasuk yang pertandingan paling krusial lawan West Ham itu Arsenal tuh progresnya makin bagus aja. Dan balik lagi, hal kedua positif lainnya, set piece-nya Arsenal udah balik lagi nih, Bur. Jadi itu bisa jadi senjata bahaya buat pas lawan PSG di final Liga Champions nanti. Makanya dengan skuad yang sekarang, dia habis juara liga, kepercayaan dirinya bagus, materi pemainnya walaupun tidak semegah waktu final
Liga Champions yang kalah waktu itu. Iya. Gue yakin Arsenal pasti bisa ngasih yang terbaik di final sekarang. Dan nggak bakal terjadi seperti final PSG lawan Inter Milan kemarin. Ini bakalan jadi final yang lebih seru. Benar. Jadi Arung dan yang lainnya harus bisa nonton. Tapi jangan lupa ada beberapa tim yang pernah nggak terkalahkan dari fase grup sampai final, tapi kalah di final. Ada dua nih, singkatkan gue ya. Arsenal 2006, MU 2008-2009, MU 2010-2011. Dua-duanya kalah tuh di final tuh MU. Sama-sama nggak kalah dari grup sampai final, kalahnya di final tuh. Sama-sama klub Inggris. Sama-sama klub Inggris tuh. Hati-hati tuh Arsenal tuh di situ tuh, bener. Tapi gimana? Kemarin kan waktu minggu lalu ngobrol sama Bung Ais ya di Omering Zone Okezon, Bung Ais bilang Arsenal kalau mau menang nyontoh Chelsea waktu juara di Piala Dunia Club tuh. Tiga kali peluang, tiganya langsung gol. Itu tuh satu-satunya cara Arsenal menang tuh besok. Apalagi Arsenal termasuk conversion rate-nya lumayan bagus sih kalau dari set piece ya. Kecuali dari permainan terbuka kayaknya agak kurang. Jadi mungkin peluangnya Arsenal dari bola mati dan juga dari serangan balik cepat yang bisa diselesaikan dengan baik gitu. Itu jadi peluang Arsenal mungkin kalau pengen jadi juara benar ya, nyontek Chelsea 3-0. Maresca kan. Yeah. Banyak yang memprediksi saat itu PSG dibantai nih, ini. PSG habis ngalahin Madrid kalau nggak salah semifinal ya. Ya kan Madrid waktu itu di bawah Alonso kan baru tapi udah main tampil oke dengan Gonzalo Garcia-nya waktu itu lagi on fire banget. Tapi bisa dihentiin sama PSG. Dan akhirnya PSG habis juara Liga Champions diajar Chelsea sama gol-gol dari Cole Palmer kan. Dan ini kan duel dua pelatih asal Spanyol nih. Ada Luis Enrique dan juga Mikel Arteta. Jadi seakan-akan tuh pelatih asal Spanyol nggak pernah ada habisnya. Ketika Pep Guardiola mungkin pelan-pelan turun, ya kan. Di City udah lama lah. 10 tahun pas. Udah, ya maksudnya nggak juara Liga Inggris kan, nggak juara Liga Inggris, nggak juara Liga Champions. Udah 2 musim terakhir maksudnya. Akhirnya adalah sosok suksesor kan, ada Arteta di Arsenal. Terus juga ada Enrique kan sebenarnya ya ketika Guardiola cabut dari Barcelona di tahun 2012 sempat di Tito Villanova kan, sempat ke pelatih Argentina tuh siapa ya? Tata Martino. Tata Martino, terus Enrique masuk akhirnya ya. Jadi Enrique sama Guardiola kan CS tuh sebenarnya pernah main bareng di Barcelona. Lu melihat dua pelatih ini apa sih kelebihan dari mereka jelang bertemu di final Liga Champions nanti? Kalau Enrique mungkin kelebihannya adalah dia lebih berpengalaman, satu jelas. Juga dia punya taktik yang sebetulnya ini udah banyak dibahas orang ya. Jadi PSG itu setiap kali kick off, bola tuh pasti kalau dia kick off, dia itu pasti ditendang ke pinggir lapangan, throw in. Buat maksa lawan langsung ngepres. Nah itu tuh salah satu terobosan yang sebetulnya agak baru ya di sepak bola, tapi kalau di olahraga lain katanya udah dipakai tuh di American football kayak gitu. Jadi Enrique ini adalah pelatih yang satu berpengalaman, dua punya perbendaharaan taktik, tiga dia berani inovasi, berani nyoba-nyoba macam-macam lah, dan dia bisa memegang pemain dengan bagus. Buktinya PSG yang kehilangan superstar semacam Mbappe ternyata bisa juara Liga Champions musim lalu. Jadi itu keunggulannya Enrique. Sementara keunggulannya Arteta adalah dia jeli membaca permainan. Mungkin ada beberapa yang nggak ngeh ya kalau Arteta tuh jago membaca permainan. Dia bagaimanapun dia bisa melakukan sebuah perubahan tiba-tiba di pertandingan dari yang Arsenalnya ketinggalan bisa jadi sama. Ketika Arsenal unggul dan lawan mulai menekan dia bisa nyetak gol tambahan. Dan itu adalah salah satu keunggulannya Arteta. Terbukti ketika Guardiola ditinggal Arteta, Guardiola tuh kayak nggak bisa punya plan B ketika City-nya ngadek. Nah itu tuh perannya Arteta tuh di situ tuh. Waktu dia jadi asisten pelatih. Jadi itu keunggulannya Arteta menurut gue, bisa baca permainan. Karena dari sejak main, gue lupa David Moyes atau atau Arsene Wenger yang bilang kalau Arteta nih ketika dia pensiun dia akan jadi pelatih karena dia pintar membaca permainan. Ya kan? Jadi tambahan dikit Bur, kalau Arteta karena udah berproses lama di Arsenal tentu dia udah chemistry sama pemain yang sekarangnya, dengan pilihan-pilihan pemain dia sekarang tentu lebih siap dan lebih matang. Terbukti bisa dilihat dari sepanjang musim ya, akhirnya dia bisa bawa Arsenal juara setelah juara Premier League setelah 22 tahun kan. Yaitu bukti dia bisa meramu dan nyiapin strateginya lebih siap lagi. Dan akhirnya bisa bawa Arsenal ke final setelah beberapa tahun dia semifinal terus kan, di Liga Champions kan. Dan ini final pertamanya Arteta dan Arsenal setelah berapa tahun tuh, 20 tahun lah. 20 tahun balik lagi. Dan ini ya, jadi ini kesempatan emas juga buat
Arteta bisa juara ini nih. Terus flashback sebentar ke belakang, kocokan Arsenal juga di Liga Champions juga sebenarnya agak beruntung juga. Oke. Dia dibanding PSG yang lu bilang tadi, PSG lawannya berat semua kan. Bayern Munchen lah, terus ketemu sebelum Bayern Munchen? Gue lupa lagi. Ketemu tim gede juga lah di situ kan. Dan pokoknya bagannya si PSG lebih berat lah dibanding Arsenal. Ini jadi kayak udah ya kalau di psikologi sih, di psikologi sepak bola ini kayak udah jalannya Arteta buat ngangkat juara. Walaupun ada prediksi-prediksi yang dibilang Arsenal nggak lolos semifinal lah, kalah sama tim, tapi kan itu prediksi itu kan udah terbantahkan dengan performa Arsenal bisa lolos final. Ya udah tanggung nih, udah pasti. Kalau udah final kan kita nggak ada yang tahu kan di final ada kejadian apa, non teknisnya gimana. Pokoknya nanti tinggal kita saksikan deh siapa yang akan jadi juara Liga Champions musim ini. Apakah Arsenal untuk pertama kali meraih trofi si kuping besar, ataukah PSG yang akan meraih trofi keduanya ya setelah mendapatkannya di musim lalu. Atau berarti kalau juara lagi berarti back to back gelar Liga Champions. Oke. Kita sudah obrolan kali ini, nanti isu-isu selanjutnya kita bahas di next episode Kick Off ya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.